Shalom jemaat Tuhan. Mari kita mulai beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan kepadamu. Karena kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami untuk kami terus melekat kepada Tuhan, untuk kami terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menopang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tali
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan kasih yang begitu besar. Amin. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti meninggikan namamu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, rinduku, harapanku. Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di dalammu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis
dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GSJA Kasih Karunia. Saya berterima kasih dan saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan, dan saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita diberkati melalui kebenaran firman-Nya yang saya sampaikan hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, pengurus gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Nah, mari kita akan awali firman Tuhan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih, kami bersuka cita sebab Engkau telah memanggil kami dari hidup dalam kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Hidupan yang penuh pengharapan sebab kami percaya Tuhan akan datang dan membawa kami kembali ke surga, membawa kami ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan hari ini Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya melalui firman Tuhan kami dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya memberikan judul khotbah saya adalah A Lamp Without Oil. Lamp without oil, atau pelita tanpa minyak.
Mari kita akan baca bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan saya percaya saudara-saudara sudah banyak yang tahu ayat ini dan barangkali sudah pernah mendengar khotbah dari perikop ini. Tapi hari ini saya berdoa Tuhan memberikan satu pewahyuan yang baru buat kita. Tuhan memberikan satu hikmat yang baru sehingga kita mendapatkan berkat yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, Matius 25 ayat 1. Demikian firman Allah. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia atau sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, sekali lagi mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, yaitu gadis yang bodoh tadi, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kalau Anda percaya firman Tuhan, katakan amin dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini baru masih fresh sekali, itu baru minggu yang lalu saudara-saudara, BRC atau Bilangan Research Center, sebuah lembaga survei yang secara khusus mensurvei keadaan gereja, pertumbuhan rohani dan sebagainya. Minggu yang lalu merilis sebuah hasil survei yang dilakukan di bulan Januari sampai Maret tahun 2021 ini. Saya mengikuti seminar selama 2 hari dan saudara-saudara yang disurvei adalah bicara tentang indeks spiritualitas umat Kristen yang ada di Indonesia. Jadi tingkat kerohanian orang Kristen yang ada di Indonesia seperti apa, dan indeks itu diukur dari angka 1 sampai 5 dan hasilnya adalah 3,79, saudara. Nah, dikatakan angka itu cukup moderat. Moderat itu artinya lumayan. Tinggi tidak, memuaskan tidak, kurang banget juga enggak, tapi ya dikatakan pas-pasan lah karena angka 3,79. Jadi ya pas-pasan saudara Tuhan. Belum pada tingkatan angka baik atau yang apalagi dikatakan memuaskan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki kerohanian yang dalam kitab Wahyu dikatakan kalau mau panas-panas atau dingin-dingin sekalian. Artinya itu bicara tentang kesungguhan. Jadi Tuhan tidak mau kita berada dalam posisi setengah-setengah atau suam-suam kuku. Dan karena itu saya berdoa bahwa survei ini akan menjadi sebuah cambuk bagi kita, saudara-saudara, untuk kemudian kita bersama-sama bangkit, meningkatkan spiritualitas kita. Dan yang menarik saudara Tuhan bahwa indeks angka dari survei itu saudara Tuhan, justru yang paling rendah adalah wilayah orang Kristen yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah, barangkali saudara-saudara, saya belum selesai membaca bukunya karena saya langsung membeli hasil dari hasil survei itu, saudara Tuhan, dan saya belum membaca secara selesai, tetapi secara review saya tidak menemukan ada pertanyaan, kalau Tuhan Yesus datang, apakah Anda siap? Nah, hasil dari pertanyaan itu tidak ada. Nah, barangkali mungkin kalau kita buat survei, saya tidak tahu apakah angkanya akan semoderat itu, ataukah saudara Tuhan angkanya justru akan membaik bahwa semua orang siap, orang Kristen di Indonesia semua sudah siap menyambut kedatangan Tuhan, ataukah justru sebaliknya saudara Tuhan bahwa indeks kerohanian di Indonesia, orang Kristen di Indonesia kalau berkaitan dengan menyambut kedatangan Tuhan justru sebaliknya menjadi sangat rendah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya berharap mungkin ada satu saat ada survei tentang hal itu. Nah,
Makanya itu harus dijawab dengan sejujurnya. Saudara-saudara, apakah kita benar-benar siap atau tidak menyambut kedatangan Tuhan. Nah, memang munculnya COVID-19 ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, termasuk bicara tentang iman dan kerohanian kita. Dan kekasih-kekasih Tuhan, serta-merta saudara-saudara, ketika COVID-19 melanda dunia ini, lalu kemudian khotbah-khotbah bertemakan eskatologi, bertemakan akhir zaman itu menjadi populer, tetapi juga kalau kita tidak hati-hati kita menjadi terjebak dan kita salah paham bahwa kedatangan Tuhan itu identik dengan kiamat atau dengan berakhirnya semua. Tidak, karena Tuhan berkata kalau Tuhan datang, saudara-saudara, nanti Tuhan datang yang kedua ini adalah untuk menjemput gerejanya. Nah, pertanyaannya adalah, are you ready? Apakah Anda siap dengan kedatangan Tuhan itu? Kekasih-kasih Tuhan, dari pembacaan kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, saya menemukan ada beberapa catatan yang saya bisa bacakan buat saudara, seluruh Tuhan. Yang pertama, bahwa yakin dan percayalah saatnya akan tiba. Ketika Tuhan berkata kerajaan Allah akan datang, itu berarti secara sepenuhnya kerajaan Allah akan berdaulat. Ya, jadi saatnya akan tiba bahwa kerajaan surga akan berdaulat atas seluruh ciptaan alam semesta, dan berbahagialah Anda dan saya yang percaya di dalam Yesus, sebab kerajaan Allah itu rajanya adalah Yesus Kristus. Dia akan memerintah segala sesuatunya. Ini tidak hanya bicara tentang kerajaan 1000 tahun, tapi bicara tentang sepenuhnya Allah berdaulat, sepenuhnya seluruh Tuhan, kerajaan Allah ditegakkan dan Yesus berdiri sebagai raja di atas segala raja. Karena itu berbahagialah Anda yang punya iman dalam Tuhan. Yang kedua, seluruh Tuhan, bahwa perumpamaan ini menggambarkan tentang Kristus dan gerejanya. Memang kebiasaan pada waktu itu atau tradisi pada waktu itu, beberapa orang-orang Yahudi melakukan tradisi seperti yang dituliskan di dalam Alkitab seluruh Tuhan, bahwa ketika akan terjadi sebutannya itu perkawinan atau apa seluruh Tuhan, itu si mempelai wanita itu harus menyiapkan diri, lalu kemudian meminta teman-temannya, sahabat-sahabatnya, terserah mau dikumpulkan 20 orang atau 10 orang atau 30 orang, terserah dia. Tetapi dalam hal ini Tuhan mengambil angka 10 untuk menjelaskan kepada kita seluruh Tuhan bagaimana kita harus menyambut sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus, dan kita sebagai gereja adalah mempelai wanitanya. Nah, ini adalah gambaran tentang Kristus dan gerejanya. Nah, yang menjadi sangat menarik seluruh Tuhan, jika perumpamaan ini, jika parabel atau perumpamaan ini Anda artikan secara literal, ini cukup mengkhawatirkan karena dikatakan saudara-saudara, 5 bijaksana, 5 bodoh. Saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan nggak membuat sebuah perumpamaan 7 bijaksana, 3 bodoh? Saudara, kalau angka 7 bijaksana, 3 bodoh, mungkin angkanya masih seperti tadi, hasil indeks, saudara-saudara, survei indeks kerohanian atau spiritualitas orang Kristen yang ada di Indonesia. Barangkali seluruh Tuhan cukup moderat kalau 7 dibanding 3. Tuhan juga, kenapa Tuhan nggak memberikan sebuah semacam sesuatu yang kemudian bisa membesarkan hati kita? Kenapa nggak dibuat 9:1? 9 bijaksana, 1 bodoh, saudara-saudara. Kenapa Tuhan membuatnya bahkan selisih sedikit pun tidak? Tuhan tidak membuat 6 bijaksana lalu 4 bodoh. Tapi Tuhan katakan seluruh Tuhan 5 bijaksana dan 5 bodoh. Dan ini memberikan satu penekanan kepada kita. Memang faktanya barangkali seluruh Tuhan banyak orang belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin mulut kita ditanya kalau diadakan survei, tadi saya katakan, kalau diadakan survei mungkin banyak orang mengatakan dalam Tuhan, oh saya siap, tetapi belum tentu seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan ini menurut saya cukup mengkhawatirkan kalau itu benar-benar terjadi. 50% saudara Tuhan bijaksana, 50% itu bodoh, saudara-saudara. Ya. Nah. Lalu Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu berarti pada waktu kedatangan Tuhan nanti, kalau saya ini diartikan secara literal atau yang memang Tuhan maksud seperti itu, dan Tuhan memang tahu keadaan gereja, Tuhan tahu keadaan orang Kristen, itu pada waktu kedatangan Tuhan berarti seluruh Tuhan hanya gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang dikatakan kata gadis itulah masih virgin, seluruh Tuhan itu yang kemudian diangkat.
Coba kita bandingkan pasal 24 ayat 40 sampai dengan 41. Saya akan bacakan buat saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa gambaran ini begitu cukup mengkhawatirkan, karena di dalam pasal 24 dalam Tuhan ayat 40 sampai dengan ayat 41, dua ayat ini akan memberikan gambaran kepada kita. Benarkah separuh dari orang Kristen itu belum siap? Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Anda perhatikan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Ini masih dalam satu khotbah yang sama. Kenapa Tuhan tidak berkata kalau ada 3 orang perempuan di situ sedang di ladang, 2 diangkat, 1 ketinggalan? Atau kalau mau supaya adil, dalam Tuhan, kenapa Tuhan nggak berkata kalau ada 4 orang, kenapa Tuhan nggak katakan 3 diangkat, 1 ketinggalan? Tapi Tuhan memberikan sebuah gambaran kalau ada 2 orang, 1 di ladang, 1 dibawa, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Artinya 50-50. Saudara, saya berdoa kita yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini, saya dan saudara termasuk golongan gadis-gadis yang bijaksana. Catatan saya berikutnya, salam Tuhan. Dan tolong diperhatikan baik-baik. Ini karena ini pesan yang sangat penting. Bahwa ketika Tuhan berkata kerajaan Allah akan datang, itu berarti pasti salam Tuhan, kedatangan Kristus adalah sebuah kepastian. Kedatangan Kristus adalah sebuah kepastian, tetapi kapan Kristus datang tidak bisa dipastikan. Saya ulang lagi, kedatangan Kristus kali yang kedua sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput gerejanya sebagai mempelai wanita adalah sebuah kepastian. Yesus pasti datang. Tapi kapan dia datang, tidak ada yang tahu. Belum pasti. Artinya tanggalnya tidak pasti, tahunnya tidak pasti. Jangan saudara-saudara kita terkecoh gara-gara ada pandemi lalu kemudian semua seluruh Tuhan berpikir Yesus mau datang. Nah, orang-orang semacam ini, saudara-saudara, biasanya orang-orang yang semacam ini, sudah begitu ada peristiwa seperti wah Tuhan sudah datang, buru-buru seolah-olah imannya bangkit, seolah-olah mengalami revival. Tapi begitu nanti pandemi lewat, COVID-19 lewat, lalu Yesus tidak datang, hidupnya kembali sama, hidupnya kembali jauh dari Tuhan, rohaninya kembali turun, bahkan cenderung tidak tertarik kepada perkara-perkara rohani. Saya berharap saudara akan jadi orang yang stabil. Ada peristiwakah atau tidak, seharusnya orang Kristen yang sejati tetap menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang kemudian jadi orang Kristen yang latah. Begitu ada peristiwa yang besar, Tuhan, wah buru-buru Tuhan. Sama seperti wanita 5 gadis yang bodoh itu. Begitu ada teriakan, song-songlah dia. Bangun, suruh buru-buru bangun. Tapi ternyata tidak siap. Kalau seandainya pada waktu ini andai saya, ini gambaran saya, Tuhan. Kalau seandainya pada waktu itu kemudian mempelai laki-laki ternyata nggak jadi datang, apa yang akan terjadi? Pikirkan hal itu, saudara. Pikirkan hal itu. Yang berikutnya, Tuhan, bahwa dari apa yang kita baca, kita bisa mendapatkan bahwa keselamatan itu nggak bisa Anda bagi. Keselamatan dalam Kristus, iman Anda tidak bisa Anda bagi. Dan Anda juga tidak bisa membeli dari orang lain. Anda tidak bisa membagi, Anda juga tidak bisa meminta dari orang lain. Jangan pikir kalau orang tuamu setia kepada Tuhan, orang tuamu rajin beribadah, lalu engkau pikir engkau bisa numpang masuk surga melalui iman orang tuamu. Sebaliknya, ada anak-anak muda yang begitu setia, anak-anak sekolah minggu yang begitu setia datang kepada Tuhan, tapi orang tuanya malas beribadah kepada Tuhan. Dan jangan pikir engkau bisa numpang, engkau bisa minta, engkau bisa sharing iman dengan anak-anakmu. Oh no, Tuhan bilang nggak bisa. Karena itu tangkap baik-baik. Urusan iman, urusan keselamatan, itu urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Dealnya itu
saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Ya. Dan pesan yang ingin ditekankan dalam hal ini, saudara Tuhan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Get ready anytime. Berjaga-jagalah dalam segala waktu. Mulai dari pasal yang ke-24, pasal 25. Saudara, berulang kali Tuhan berkata, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan harinya, kapan saatnya akan datang. Kasih Tuhan. Dr. Michael Yosef, pendiri pelayanan Leading the Way dari Amerika, salam Tuhan, mengatakan bahwa there are 7 similarities between the wise virgins and the foolish virgins. Ada 7 kemiripan atau ya kesamaan atau kemiripan di antara gadis yang bijaksana, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu. Apa itu? Number 1, both are invited or were invited. Dua-duanya itu diundang. Dan saya pikir saudara Tuhan, semua orang Kristen pasti diundang di dalam pesta di mana Kristus datang. Semua diundang untuk masuk dalam kerajaan surga. Semua diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Salam Tuhan. Tapi yang membedakan, are you ready? Apakah Anda siap? Or are you not ready? Atau Anda sedang tidak siap? Yang kedua, secondly, both responded positively. Dua-duanya itu merespon sangat positif, baik, salam Tuhan. Jadi begitu dikabarkan, akan ada perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan, semuanya. Dan Anda diundang ya, nanti diundang datang, semuanya exciting. Saudara, kalau mendengar khotbah akhir zaman, semua exciting. Kalau mendengar khotbah akhir zaman, semuanya positif menanggapinya. Bahkan tidak sedikit yang tadinya salam Tuhan biasa-biasa, begitu dengar khotbah akhir zaman lalu takut, lalu nangis, pura-pura bertobat dan sebagainya. Positif. Dua-duanya nanggapin positif. Karena dua-duanya kemudian berdandan, kemudiannya sudah menyiapkan semuanya. Saudara. Ketiga, the third, both were part of the church. Dua-duanya adalah bagian dari gereja. Tuhan tidak sedang bicara mengenai yang di luar sana. Yang di luar sana nggak diundang, saudara-saudara. Di luar sana diberitakan Injil. Percaya, kalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Dan ketika kita salam Tuhan, kita masuk dalam gereja, kita menjadi kumpulan orang percaya, salam Tuhan, kita mendapat undangan spesial karena kita diundang untuk perjamuan kawin anak domba. Ya, Anda perhatikan. Dua-duanya ini bicara tentang gereja, kita nggak bicara tentang di sana. Makanya dari awal saya katakan, kalau seandainya ini kemudian terjadi secara letterless, ngeri, 50% saja yang siap. Ya, number four, ya, both have affection for bridegroom. Semua salam Tuhan begitu tertarik, semuanya begitu tertarik, semuanya begitu antusias untuk menyambut sang mempelai. Tapi nanti kita akan temukan di mana kok bisa ada perbedaan seperti itu, saudara. Ya. Lalu kemudian yang kelima, both confess Jesus with their lips. Dua-duanya mengaku. Orang Kristen ini harus dibagi jadi 2 kelompok ini, yang bijaksana dan yang bodoh. Dua-duanya kalau ditanya, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Yes. Apakah kamu percaya surga itu ada? Ya, semuanya. Salam Tuhan mengaku Yesus. Apakah Yesus satu-satunya juru selamat? Ya, mengaku dengan mulutnya. Tetapi pertanyaannya, are you ready? Apakah mereka siap? And they're ready for his coming. Apakah mereka siap untuk kedatangannya? Menyambut sang mempelai itu. The bridegroom. Bridegroom. Lalu salam Tuhan, yang berikutnya kata Dr. Michael Yosef, ya, both believe in his coming, saudara. Jadi dua-duanya percaya, saudara, dua-duanya percaya mempelai akan datang. Sama kalau Anda tanya atau Anda bertanya kepada orang-orang Kristen semuanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus akan datang? Semuanya jawab, iya percaya. Apakah Anda percaya Yesus akan segera datang? Semuanya percaya, baik yang bodoh, yang bijaksana, dua-duanya percaya Yesus akan datang. Yang berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir, 7.
both physically had fallen asleep. Jadi dua-duanya tertidur. Ya, kita capek memang. Secara fisik kita bisa tertidur. Saudara-saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita bekerja, kita melayani, dan sebagainya. Kita kelelahan secara fisik, lalu kita tertidur. Ya. But suddenly, perhatikan pernyataan Dr. Michael Youssef. But suddenly the similarities ended when the bridegroom comes. Saudara, tiba-tiba saudara Tuhan, semua kemiripan atau kesamaan itu berakhir ketika sang mempelai datang. Dan orang Kristen pada akhirnya akan dibedakan menjadi dua kelompok besar ketika Yesus datang. Di awalnya sih kayaknya nggak beda ya. Sama-sama antusias, sama-sama melayani, dan lain sebagainya. Yang membedakan saudara Tuhan adalah yang satu memiliki persediaan minyak dan yang satu tidak memiliki persediaan minyak. This is a tragedy of those who look like Christian. Dikatakan ini sebuah tragedi yang memilukan bagi mereka yang kelihatannya seperti orang Kristen. Jadi ternyata nanti pada akhirnya ketahuan mana Kristen yang sejati, mana Kristen yang sungguh-sungguh, dan mana yang tidak. Saudara-saudara, they are not atheist, mereka bukan orang yang ateis. They are not antikris, mereka bukan antikris. They are not pagan, mereka bukan penyembah berhala. Semua orang Kristen. Tapi menjadi sebuah tragedi ketika Kristus datang, saudara Tuhan, karena persamaan-persamaan, kemiripan-kemiripan itu pada akhirnya terungkap semuanya bahwa sesungguhnya tidak sama. Pertanyaannya adalah begini, saudara. Lalu, Pak, siapakah 5 gadis yang bodoh itu dan siapa 5 gadis yang bijaksana itu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat GSI Kasih Karunia, perhatikanlah, ada beberapa yang saya catat di sini. Barangkali nanti Anda bisa membuat daftar yang lebih panjang, tetapi paling tidak ini akan memberikan sebuah awasan bagi kita, sebuah pemahaman. Saya sedang ada dalam posisi yang mana, saudara Tuhan, berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Siapa sesungguhnya gadis-gadis yang bodoh, yang membawa pelita tanpa minyak? Bring a lamp, but they not bring the oil. Saya katakan, lamp without oil. Lampu tanpa minyak, pelita tanpa minyak. Yang pertama, siapa mereka itu? Kenapa kok tiba-tiba semua berakhir? Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang beragama Kristen, tapi tanpa kelahiran baru. Mereka Kristen tapi tidak hidup dalam pertobatan. Mereka Kristen tapi tidak mengalami kelahiran baru. Yes, mungkin Anda dari dalam perut sudah Kristen karena keluargamu Kristen. Mungkin Anda dari kecil ketika engkau dibawa sekolah minggu engkau berubah jadi Kristen. Ya, tapi pertanyaannya, adakah engkau sudah lahir baru? Kedua, siapa mereka ini? Adalah mereka yang datang beribadah tetapi tanpa iman yang benar kepada Tuhan. Mereka datang beribadah, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka datang beribadah, pikiran mereka kemana-mana. Mereka datang beribadah dengan firman Tuhan, tapi pikiran mereka kemana-mana. Mereka memuji Tuhan, ikut tepuk tangan, mulut mereka memuji Tuhan, tapi hati mereka tidak memuji Tuhan. Tidak ada iman. Saudara-saudara, saya berharap semua jemaat GSI Kasih Karunia adalah jemaat yang ketika datang beribadah, the whole of your life, you bring the whole of your life, kau bawa seluruh kehidupan saudara to worship God, menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang melayani dengan semangat secara fisik. Secara skill mereka bisa, semangatnya ada, tapi tanpa pengurapan, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus memimpin mereka, tanpa ada pengurapan, saudara-saudara. Banyak nggak? Banyak.
Mereka melayani dengan semangat untuk keuntungan pribadi. Saudara, mereka melayani dengan semangat untuk menutupi sesuatu dalam hidup mereka. Dan tidak ada pengurapan dalam diri mereka yang bekerja. Bisa nggak semangat? Bisa. Saya sering memberikan kesaksian. Suatu saat saya diundang khotbah di kawasan Puncak, di Hotel Safari pada waktu itu. Lalu kemudian dalam Tuhan, saya masuk, saya dengar orang main musiknya enak banget, enak gitu. Maksudnya, wih keren, soft tetapi bagus, sempurna permainannya. Tapi begitu saya khotbah, dan ketika saya ajak untuk menaikkan satu pujian, saya tunggu, saya panggil pemain musik, tidak ada dalam Tuhan. Tunggu 1, 2, 3, hampir sekitar 5 menit baru nongol. Ternyata mereka ada di luar ruang ibadah. Mereka sedang bincang satu dengan yang lain dan sambil santai mereka merokok satu dengan yang lain. Lalu setelah selesai ibadah saya tanya, itu pelayannya dari gereja mana? Lalu dalam Tuhan orang yang mengundang saya berkata, hamba Tuhan ini berkata kepada saya, oh itu biasanya mereka main di kafe-kafe. Mereka bisa main di hotel-hotel. Wah. Beda pasti, secara spiritual beda. Karena itu pastikan engkau yang melayani. Engkau adalah orang yang hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Siapa mereka gadis yang bodoh ini? Itu adalah gambaran dari gereja yang memiliki gedung dan fasilitas yang luar biasa, tetapi tanpa memiliki Roh Kudus hadir di dalamnya. Gedungnya luar biasa, fasilitasnya mewah, perlengkapannya mahal, semuanya serba luar biasa, tetapi tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Ini bahaya. Kristen, yes. Ibadah Kristen, ya. Tapi Roh Kudus tidak ada di dalamnya. Roh Kudus tidak hadir. Tidak sedikit dalam Tuhan, barangkali seperti yang dikatakan Pastor David Mohan, banyak gereja menggantikan kuasa Roh Kudus dengan kuasa listrik. Sudah. Ya. Jadi orang masuk dalam ruang ibadah karena melihat fasilitas yang luar biasa dalam Tuhan. Musik dinaikkan dengan gegap gempita. Lalu kemudian ada sinar laser, ada asap dan lain sebagainya. Sound sistemnya luar biasa kerennya dalam Tuhan. Orang bisa merinding. Merinding bukan karena Roh Kudus, merinding karena fasilitas. Pesan saya dalam Tuhan, jangan sampai gereja kita menggantikan kuasa Roh Kudus dengan kuasa listrik. Jangan sampai dalam Tuhan gereja kita menggantikan sinar kemuliaan Tuhan dengan sinar laser yang bergelapan luar biasa, dengan sinar LED, lampu-lampu yang bergelapan luar biasa. Jangan sampai kita menggantikan awan kemuliaan Tuhan dalam Tuhan di dalam baitnya dengan asap yang dibuat. Kalau Tuhan memberkati gereja kita dengan fasilitas, itu puji Tuhan. Itu is fine, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kemudian Anda hanya bisa merasakan, bilang, wow memuji Tuhan bisa enak, hanya gara-gara peralatan, karena teknologi, karena kecanggihan. Saudara-saudara bayangkan, saudara-saudara kita di daerah-daerah, di desa-desa, mereka bisa memuji Tuhan dengan begitu luar biasanya, tanpa peralatan, tanpa ada AC, tanpa ada apa. Saudara-saudara kita yang di beberapa bagian provinsi di Cina, dalam Tuhan, mereka yang mengalami penganiayaan, mereka harus beribadah sebagai gereja bawah tanah dengan sembunyi-sembunyi tanpa peralatan. Namun mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, hati mereka hancur, mereka menangis, Roh Kudus turun sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya, gereja yang memiliki banyak fasilitas, adakah Roh Kudus bekerja secara real di dalam setiap ibadah kita? Saudara yang berkati oleh Tuhan, sedikit kesaksian. Satu saat saya pelayanan di daerah Maluku Utara, lalu saya katakan kepada teman yang mengkoordinir itu, hari Minggu saya tolong bawa saya ke tempat yang desa deh, gereja yang kecil, yang desa, yang ini saya ingin pelayanan di sana. Jangan bawa saya di kota atau khotbah di gereja, itu buat saya udah biasa gitu ya. Jadi saya minta bawa saya ke tempat yang desa. Benar, bawa sekitar 1 jam perjalanan, saudara-saudara. Ya, di daerah Halmahera. Lalu kemudian Bapak Ibu berkati Tuhan, sampai di situ saya lihat
ada gedung bangunan yang belum selesai, tapi di belakangnya ada bangunan kecil dari kayu yang kemudian sudah banyak yang lapuk, kelihatan dari luar sini lain sebagainya. Salam Tuhan, ya banyak jebol-jebol dan sebagainya. Lalu kemudian saya masuk, ada sekitar 20-an orang dengan anak-anak dan lain sebagainya. Anak-anak dan orang tua mungkin 15 atau 20 orang, saudara, termasuk kami, masuk dalamnya. Dan kita mulai memuji Tuhan dan saya mulai lihat apa yang saya bisa bantu, saudara. Karena kami nyanyi dengan akapela, nyanyi nggak ada gitar. Saudara-saudara, lalu saya lihat cuaca panas. Dan saya bisik-bisik ke teman saya, ini mungkin saya mau belikan kipas. Tapi saya pikir juga, mau beli kipas, listriknya nggak ada, saudara. Mau beli kipas, bodoh juga di saya bilang gitu. Saudara, lalu saya pikir, saya pulang. Lalu kemudian saya telepon dari Jakarta teman saya, tolong berikan gitar, saya kirim uang, tolong berikan gitar. Dan saudara saya ketika saya kirim sejumlah uang, mereka belikan gitar yang terbaik di Tobelo. Lalu kemudian saudara dibelikan gitar, lalu katakan mereka bilang masih ada sisa uang, ya udah pakai saja. Lalu mereka beli itu apa namanya, bukan tamborin, saudara. Jadi masih yang ecek-ecek itu apa itu namanya, saudara. Lalu kemudian hari Minggu mereka kebaktian hanya dengan gitar yang baru itu dengan ecek. Wah, semua dengan menari-nari, tepuk tangan luar biasa. Dan mereka video dengan handphone itulah, kemudian mereka kirim ke saya. Dan saya turut merasakan Tuhan hadir di sana dalam segala keterbatasan. Ketika hati kita menyembah, kita tidak menggantikan kuasa Tuhan dengan apapun. Kita tidak menggantikan hadirat Allah dengan apapun. Kita tidak menggantikan kemuliaan Tuhan dengan apapun. Salam Tuhan. Saya percaya, lalu kita tidak menggantikannya, kita akan menjadi gadis yang bijaksana. Yang berikutnya, masih ada sedikit catatan lagi, salam Tuhan. Siapa mereka? Saya agak cepat sedikit. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan biblikal, mengetahui pengetahuan teologia, mengetahui Alkitab secara luar biasa, tapi mereka tidak punya pengenalan akan Allah. Makanya nggak sedikit orang jadi sombong karena punya titel teologi, karena punya gelar, salam Tuhan. Dan hari ini yang sangat menyedihkan, hanya karena orang ingin diakui punya gelar, mereka membeli gelar. Kuliah seadanya, hanya formalitas, lalu dengan membayar sejumlah uang, mereka bisa mendapatkan gelar dan diwisuda. Pertanyaannya, apakah orang macam ini, hamba Tuhan macam ini, mengenal Tuhan? Pengetahuan teologi yang mungkin tinggi, tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Sebab kalau pengetahuan kita tentang Alkitab tidak mengubah hidup kita, kalau pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang teologi tidak membuat kita makin rendah hati, kalau pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang teologi tidak membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi jiwa-jiwa, semakin semangat melayani Tuhan, sudah semuanya wasted, sia-sia. Berikutnya, dalam catatan saya, siapa mereka? Salam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab dalam pelayanan. Mereka yang menyandang gelar hamba Tuhan atau menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Udah kan sering ya menyebut diri hamba Tuhan. Tetapi tidak memiliki roh ketundukan, tidak memiliki roh ketaatan. Tanpa dedikasi, tanpa tanggung jawab. Dan itu diungkapkan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Salam Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta, tentang hamba-hamba. Mereka menyebut diri hamba, tapi nggak tanggung jawab. Talentanya ada, disimpan. Pikirkan baik-baik. Lalu kemudian saudara-saudara yang terakhir, catatan saya nanti sudah bisa membuat daftar lebih panjang lagi ketika sudah bisa mempelajari lebih dalam, salam Tuhan. Tapi karena keterbatasan waktu, catatan saya yang berikutnya, siapa gadis-gadis bodoh itu? Mereka adalah orang-orang Kristen yang diberkati secara fisik, diberkati secara finansial, diberkati secara materi, tetapi tidak memiliki belas kasihan kepada sesama. Muncul dari mana itu? Di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-46, saudara. Ketika sang raja itu datang, ketika sang tuan itu datang, Tuhan berkata, salam Tuhan, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Mari ikut memerintah. Karena pada waktu aku
kesusahan, aku lapar, kau beri makan, aku nggak punya baju, aku telanjang, kau beri pakaian, aku haus, kau beri minum, aku dalam penjara, kau kunjungi, dan lain sebagainya. Lalu mereka berkata, Tuhan, kami nggak tahu tuh kapan, siapa, bukan engkau. Tapi Tuhan bilang, yang kau lakukan dari sesamamu yang samaku yang paling kecil, yang paling hina, samamu yang paling hina, kau telah melakukannya untuk aku. Lalu kemudian datang kelompok yang lain berkata, Tuhan, kami juga. Tapi Tuhan berkata, nyahlah kamu, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Karena pada waktu aku lapar, kau tidak beri aku makan. Pada waktu aku telanjang, kau tidak aku beri minum. Tidak beri pakaian. Pada waktu aku haus, tidak kau beri minum, dan lain sebagainya. Pada waktu aku dalam penjara, kau tidak kunjungi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tuhan. Dan Tuhan berkata, nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dengan maksud supaya Anda bisa jadi saluran berkat. Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi tangan Tuhan yang memberkati. Maksudnya bukan tangan Tuhan langsung, maksudnya adalah saudara menjadi saluran berkat dari tangan Tuhan untuk menjamah, memberkati orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan yang kedua, siapa gadis yang bijaksana? Secara sederhana dan cepat saja saya sampaikan kepada saudara, adalah mereka yang telah lahir baru. Mereka bukan sekedar Kristen, tapi mereka adalah orang yang hidup dalam pertobatan, berjalan dalam jalan salib Tuhan setiap hari, berjalan hidup menurut firman-Nya setiap hari. Itu adalah gadis-gadis yang bijaksana. Itu adalah persiapan minyak yang mereka miliki. Siapa mereka? Gadis yang bijaksana itu adalah mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara unconditionally, Tuhan, secara tidak ditentukan oleh kondisi, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Ada corona atau tidak ada corona, dia tetap menyiapkan diri menjadi pribadi, menjadi mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangannya. Bukan seperti gadis-gadis yang bodoh, yang begitu mempelai datang lalu baru mau beli minyak. Begitu mendengar ada corona, begitu mendengar ada khotbah, mendadak kita bertobat. Kalau pertobatanmu tidak kontinu, itu menjadi tidak berarti, salam Tuhan. Karena ketika misalnya semuanya seperti yang dikhotbahkan, diramalkan, diisukan, bahkan ada yang mengisukan, vaksin ini adalah datang dari antikris. Halu, saudara-saudara. Datang dari antikris. Sampai saya ada di Facebook Messenger saya ditanya, menurut pastor bagaimana vaksin itu? Ada yang WA tanya, Pak, benarkah vaksin itu dari antikris dan sebagainya? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada orang-orang yang begitu. Jadi begitu melihat kondisi ini, ya pura-pura bertobat dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak datang nih, pasca salam Tuhan, saya pikir dia akan hidup sama lagi seperti yang dulu. Jadi orang Kristen yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan unconditionally, hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, menuruti keinginan roh daripada menuruti keinginan daging. Itu adalah minyak yang menjadi persiapan buat saudara. Yang terakhir adalah mereka yang hidup dalam ketaatan, mereka yang hidup dalam kesetiaan dan berjalan dalam kehendak Allah setiap hari. Pertanyaannya, di manakah posisimu sekarang? Saya akan closing, saya akan tutup dengan beberapa pernyataan di sini. Tanda-tanda yang nyata bahwa kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan adalah bahwa setiap detik, setiap langkah dalam hidup kita harus dipengaruhi, seluruh apapun yang kita lakukan harus dipengaruhi oleh pengharapan akan kedatangan Tuhan. Jadi kalau Anda kerja sungguh-sungguh karena Anda tahu Tuhan akan datang. Kalau Anda sungguh-sungguh Tuhan melayani, Anda melayani dengan sungguh-sungguh karena engkau tahu Tuhan akan datang. Sudah. Tuhan bisa datang anytime, kapan saja, sehingga engkau semakin sungguh-sungguh. Kerja, melayani, apapun, saudara-saudara, di dunia sekuler, di dunia rohani, dalam dunia pelayanan, saudara-saudara, itu harus membuat saudara semakin luar biasa, karena prinsipnya seluruh hidup saudara dipengaruhi akan pengharapan akan Maranatha, yaitu kedatangan Tuhan. Yang kedua, semua persiapan yang bersifat fisik pasti akan padam jika tanpa minyak rohani yang terus mengalir dalam diri kita.
Kalau persiapanmu hanya persiapan fisik saja, hanya semangat doang, tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, engkau nggak punya kedekatan dengan Tuhan, engkau nggak punya kedalaman spiritual bersama dengan Allah, saudara dalam Tuhan, indeks kerohanianmu rendah, saudara dalam Tuhan, maka jangan pikir persiapanmu cukup. Pastikan sungai dalam hati kita mengalir setiap saat. Bicara tentang Roh Kudus yang Tuhan bilang. Semua persiapan yang bersifat mendadak, pasti tidak akan cukup. Dia pikir, gadis-gadis itu dia pikir yang bodoh ini, sebentar lah, 5 menit doang kita beli beli minyak. Minta nggak dikasih, ya udah kita beli aja. Emang kita nggak punya duit? Punya duit kita, beli. Mereka pergi, mempelai sudah datang. Karena itu ada corona atau tidak ada corona, ada COVID-19 atau tidak ada COVID-19, harusnya Anda tetap getting ready for His coming. Anda tetap siap untuk menyambut kedatangannya. Saudara, ini COVID-19 masih akan terus berlanjut atau akan berhenti, nggak peduli. Harusnya kita tetap ready for His coming. Saya close dengan ini. Perhatikan pernyataan saya. There is no more time. There is no more chance. There is no more opportunity when the door is closed. Gak ada lagi waktu. Gak ada lagi kesempatan. Ketika pintu sudah ditutup. Kapan kesempatannya? Today. Kapan kesempatannya? Right now. Not tomorrow, not yesterday. Bukan besok, bukan yang kemarin. Today. Right now. Kalau Anda mendengar khotbah ini pada Minggu sore, itulah kesempatan. Kalau Anda mendengar khotbah ini hari Senin, itulah kesempatan. Jangan tunda. Don't delay. Jangan tunda. Hari ini kesempatannya. Tuhan bilang, karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Kan itu jagalah. Get ready anytime. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Horalabaya sikinda ralabaya sanda kata kaya sando. Huriana maya sande. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, siapapun Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, yang turut beribadah secara live streaming ini Tuhan, jamah hati mereka, singkapkan Tuhan kebenaran ini dalam diri mereka Tuhan, celikkan mata rohani mereka untuk melihat sebuah kebenaran ini Bapa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau merasa hari ini Tuhan sedang mengingatkan saudara, Tuhan sedang menegur hidup saudara, Tuhan sedang berbicara secara khusus dalam hidupmu, engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara siang hari. Hamba berdoa Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menaruh tangan kanan di dada Tuhan. Hamba berdoa tangan Tuhan sini akan menjamah mereka. Teguhkan kembali iman mereka. Oh jadikan mereka menjadi gadis-gadis yang bijaksana Tuhan. Tuhan berikanlah mereka minyak yang berlimpah. Agar mereka siap menyambut kedatangan-Mu Bapa. Bapa dalam surga, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, hari ini kami mengalami kebangkitan rohani, kami mengalami revival, kami bangkit kembali Tuhan. Dan tidak berhenti hanya sesaat. Tuhan kami tidak berhenti Tuhan, tidak hanya sesaat kami bangun, tapi kami Tuhan akan continue. Kami tidak berhenti sekarang Tuhan, kami akan continue, kami akan terus, komitmen kami akan terus menerus siap, ready menyambut kedatangan Tuhan. Berkati umat-Mu, teguhkan mereka. Sebagaimana nama dari gereja ini, kiranya kasih karunia Allah melimpah atas hidup mereka. Kasih karunia melimpah dalam hati mereka. Sehingga mereka menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Diberkatilah umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan shalom.
memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah ucapan syukur kami, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita tetap setia untuk beribadah baik secara online ini. Kita ada di akhir dari bulan Maret ya, di minggu terakhir ini. Biarlah kita terus tetap setia meskipun sudah 1 tahun ya kita beribadah online. Terakhir kita beribadah di gereja 14 Maret ya. Setelah itu sudah secara online sampai saat ini, dan tetap percaya bahwa ada zaman, ada berkat Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa tanggal 2 April kita akan masuk di dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan nantikan siarannya, biar siapkan kehidupan kita, dan jangan lupa juga mempersiapkan untuk perjamuan kudus, baik buat roti maupun buat anggur penggantinya. Anda persiapkan sehingga kita akan menerima berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Ada bagian-bagian yang akan didoakan di dalam kebaktian tersebut. Karena itu siapkan dengan sungguh-sungguh hati Anda, bejana Anda untuk diberkati dalam ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di tanggal 2 di hari Jumat. Baik, biarlah kita terus tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita akan bersama-sama berdoa.
Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan kehendak rencana Tuhan, dan kami percaya ada hal-hal yang ajaib bahwa Tuhan terus kerjakan dalam setiap kehidupan iman kami, mengiring Engkau Tuhan, memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dengan segala tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya jalan keluar mujizat Tuhan senantiasa menyertai, tangan Tuhan senantiasa memegang tangan kanan kami, membawa kemenangan lepas kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan bangsa kami, memberkati bangsa ini, aparat-aparat pemerintahan juga Tuhan, memimpin, menyertai setiap langkah, setiap kebijaksanaan yang ada. Memberkati vaksin yang sudah terus berjalan. Kami percaya bila semuanya ini menjadi sebuah jalan yang baik untuk kami semua boleh hidup dalam kehidupan yang sehat di dalam Tuhan. Memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan menolong, dan Tuhan akan campur tangan dalam setiap pribadi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hidupmu kepada Dia, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bila engkau senantiasa diangkat naik di dalam sayap Raja Walinya, dibawa semakin menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan senantiasa dilimpahkan kesehatannya, dilimpahkan berkat-berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama yang senantiasa memberikan jaminan untuk masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya percaya Anda senantiasa dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa